teman bicara, kembali lagi bersama saya dan hari ini saya dibersamai dengan Ibu Nina sebagai Dekan FISIP. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbaknya selalu baik ya. Alhamdulillah. Oke, senang sekali bisa bertemu langsung dengan Ibu dan mengobrol di siniar kami ya Bu ya, di siniar teman bicara. Untuk itu Ibu boleh perkenalkan diri Ibu dulu. Selain sebagai Dekan FISIP, Ibu di Universitas Siliwangi ini menjabat sebagai apa? Atau memang Ibu hanya sebagai dosen dan juga Dekan FISIP? Oke, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina yang kebetulan di tahun 2022 sampai 2026 ini Juli ini saya habis ya. Saya sebagai Dekan FISIP. Alhamdulillah dipercaya sebagai Dekan FISIP. Keseharian saya sebetulnya tugas saya adalah dosen di Teknik Sipil Universitas Siliwangi gitu ya. Hanya saya dulu pernah menjabat juga sebagai Dekan Fakultas Teknik dulu ya tahun 2000 sampai 2016 saya. Dan setelah itu saya menjadi kepala UPT Kearsipan. Waktu itu masih UPT ya, ada UPT Kearsipan dan saya menjadi kepalanya. Setelah itu dilebur ke BKU gitu ya. Sekarang alhamdulillah saya di FISIP. Ibu, saya ini pernah mendengar bahwa FISIP ini pernah masuk 20 kampus peraih zona integritas dari Kemdikti-Saintek Ibu. Ya, betul. Ya, betul. Nah, oke, itu adalah prestasi yang lumayan besar ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan kita nih teman bicara, kalau misalkan kita mendengar kata zona integritas, jujur aja kedengarannya itu kayak asing ya. Apalagi itu adalah istilah birokrasi yang jauh dari kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nah, tapi sebenarnya ini adalah soal yang sederhana. Kejujuran, konsistensi, dan bagaimana sebuah institusi berani memperbaiki dirinya sendiri. Iya. Nah, FISIP Unsil pernah masuk 20 kampus peraih zona integritas dari Kemdikti-Saintek, tapi hari ini kita nggak akan cuma bahas soal penghargaan itu, tapi kita akan ngobrol tentang prosesnya juga, dan juga tentang apa yang berubah, tentang keberanian memulai juga. Nah, sudah bersama kita Ibu, tadi sudah perkenalan juga ya, dan saya Mia Rahmawati, yuk kita mulai obrolannya. Oke, Ibu sebelum kita masuk ke teknisnya ya Bu ya. Nah, saya penasaran nih Bu. Waktu pertama kali FISIP memutuskan untuk membangun zona integritas nih, apa yang ada di pikiran Ibu waktu itu? Dan apa yang Ibu rasakan? Iya. Jadi FISIP itu dicanangkan untuk mengikuti program zona integritas itu di tahun 2020 ya. Sekali lagi pada saat kepemimpinan Prof. Ismarwan. Nah, itu mendapat tugas. Jadi dapat tugas dari pimpinan bahwa FISIP adalah fakultas yang pertama menyelenggarakan zona integritas gitu ya. Ya awalnya mungkin lah, pasti setiap orang juga kalau kita mau keluar dari zona nyaman yang selama ini kita mindsetnya seperti ini gitu, ada budaya yang baru, pasti ada kekhawatiran. Tapi teman-teman di FISIP bismillah dengan keberaniannya, dengan keteguhan hatinya untuk sesuatu ke arah yang lebih baik itu kenapa tidak? Kenapa harus ditunda gitu? Ketika kita mendapat kepercayaan, ya kita harus jalani gitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Dan selama ini meskipun di awal mungkin tadi ada semacam kekhawatiran atau keraguan dari teman-teman, misalnya aduh nanti kalau dengan adanya zona integritas pasti kinerja kita akan bertambah, apalagi kinerja dari sisi administrasi ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman dengan komitmen awal, karena kita punya komitmen moral untuk tadi kita meningkatkan disiplin, kejujuran, transparan gitu ya. Jadi dengan tekad itu bismillah dan alhamdulillah teman-teman bisa menjalaninya gitu ya sekarang. Jadi kita memaknainya bahwa itu adalah yang diawali dari komitmen kita, komitmen moral untuk ke arah yang lebih baik. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti memang orang-orang di FISIP itu memiliki tekad yang kuat begitu. Masya Allah sekali. Nah, tadi Ibu juga sempat menyinggung mengenai penambahan tugas ya Ibu ya. Ketika kita sudah menjalankan zona integritas itu. Itu penambahan seperti apa Ibu? Penambahan tugas jadi begini. Mungkin kalau selama ini ya kinerja kita yang selama ini saya yakin teman-teman di luar fakultas luar FISIP juga ya. Kita sudah punya budaya kerja yang baik, disiplin yang baik gitu ya. Hanya
bedanya di sini segala prosedur itu harus terdokumentasikan dengan baik. Ya, SOP-nya, pedomannya, aturannya harus terdokumentasikan, layanannya juga harus lebih baik gitu ya. Layanan terhadap mahasiswa misalnya, terus transparansi nilai atau profesionalisme dosen itu kan harus lebih ditingkatkan. Nah, itu ada dokumentasi yang harus dilaporkan di setiap tahun. Jadi laporan kinerja evaluasi yang dilaporkan setiap tahun, ada linknya gitu ya, ada aplikasinya, kita harus lapor di situ. Oh, dilaporkannya kemana Ibu? Dilaporkannya ada itu sebetulnya kan Kemenpan RB ya di sini, ya ada zona integritas khusus. Nah itu biasanya diupload, teman-teman itu setiap akhir tahun itu mengupload laporan-laporan kinerja. LKE istilahnya, laporan kerja evaluasi. Itu mungkin yang membedakan. Jadi segala sesuatu itu harus benar-benar semuanya terdokumentasikan dengan baik. Oke. Tadi tuh Mia juga sempat mendengar ya Bu ya, bahwa Ibu menyebutkan bahwa ketika kita membangun zona integritas itu pelayanan terhadap mahasiswa harus ditingkatkan, kemudian profesionalisme dosen juga harus ditingkatkan ya Bu ya. Berarti kalau menurut Ibu sendiri, integritas itu sebetulnya mulai dari sistem atau dari orangnya dulu Bu? Ya, selama ini mungkin kita tanpa kita sadari kita sudah menjalani secara itu ya, integritas itu ya, dari jiwa kita. Ketika kita masuk ke dunia kerja pasti semuanya juga berniat untuk bekerja dengan baik gitu ya. Itu kan sebetulnya sudah integritas ya. Tapi dilembagakan ke dalam sistem. Ada sistem. Jadi saya kira antara sistem dengan perilaku itu harus seimbang, harus sama-sama, saling. Kita ada pedoman, berarti kan kita harus implementasi dari pedoman itu. Gitu ya. Pedoman seperti apa Ibu? Apakah seperti aturan tertulis atau bagaimana? Iya, pedoman SOP itu kan semuanya ada. Segala sesuatu itu harus ada SOP-nya, gitu ya. Berarti memang antara sistem dan orangnya itu saling berkesinambungan ya Bu ya, saling berhubungan gitu. Betul. Oke, nah Ibu juga tadi sempat cerita ya Bu ya, bahwa Ibu melanjutkan zona integritas ini dari Prof. Iis sebelumnya. Ya, betul. Nah, kalau dari Ibu sendiri, setelah Ibu melanjutkan menjadi dekan FISIP yang berada di zona integritas ini, FISIP yang berada di zona integritas ini, apakah Ibu merasakan ada keresahan-keresahan ketika Ibu sudah menjadi dekan FISIP? Kalau keresahan sepertinya tidak ya. Jadi saya begitu masuk, teman-teman itu kan sudah mindset zona integritas, gitu ya. Jadi budaya kerjanya sudah seperti itu. Saya mungkin di situ baru masuk, lalu saya membaca, oh iya situasi kondisinya itu pola kerjanya seperti ini, gitu ya. Jadi SOP, aturan kan sudah ada dan mereka mengimplementasikan. Ya saya sebagai pimpinan justru saya yang harus beradaptasi di situ ya. Saya beradaptasi dan saya sepertinya ya mengikuti apa yang menjadi pola pikir atau irama kerja teman-teman ya, irama kerja teman-teman dengan aturan-aturan yang ada di dalam zona integritas tersebut gitu ya. Alhamdulillah saya juga mendapat dukungan dari teman-teman di FISIP. Itu kan zona integritas itu dari mulai berdiri, ketuanya Ibu Wadek 1 ya, Bu Wadek 1. Lalu saya itu punya penguatan di situ, ada Bu Wadek 1, Pak Wadek 2, Bu Kajur, Pak Sekjur, teman-teman dosen dan tendik juga ya, Kasubag semuanya mensupport. Jadi saya untuk bisa beradaptasi di situ. Perlu disampaikan mungkin bahwa di dalam zona integritas itu kan ada 6 area ya. Ada 6 apa aja area. itu? 6 area itu ada salah satunya ada yang pertama agen perubahan, manajemen agen perubahan. Kedua ada tata laksana. Terus ada manajemen SDM, lalu ada akuntabilitas, ada peningkatan pengawasan. Lalu satu lagi ada peningkatan kualitas layanan publik. Nah, 6 itu kan ada 6 area.
6 area itu terdiri dari dimanajeri oleh satu orang. Jadi ada manajer masing-masing ya, tiap area itu manajer A, manajer ke satu area satu ini ditambah dengan anggota beberapa orang. Nah yang bekerja ini teman-teman ini gitu, Bu Wadek sebagai motornya gitu ya, Pak Wadek juga sama. Nah saya hanya tinggal memantau saja gitu ya. Alhamdulillah semuanya supportnya hebat-hebat. Alhamdulillah gitu ya. Saling support satu sama lain ya Bu ya. Betul. Oke. Tapi menurut Ibu di antara 6 area itu, apakah ada area yang harus paling diperhatikan gitu Bu untuk menjaga zona integritas yang sudah diraih oleh FISIP? Semuanya. Oh semuanya? Itu kan semuanya masing-masing punya peran. Okay. Ya punya peran masing-masing. Gitu. Dari sisi akuntabilitas berarti kan harus akuntabel semuanya. Dari sisi SDM berarti kan ya kita harus bicara tentang SDM. Betul. Tentang layanan publik berarti kita harus bicara tentang layanan. Terutama kalau di lingkup kita kan berarti mahasiswa gitu ya yang perlu dilayani oleh kita itu. Semuanya harus seimbang, harus sama-sama. Berarti seperti yang Ibu bilang tadi bahwa Ibu hanya bertugas memantau ya Bu ya. Namun tetap harus memastikan bahwa semua itu berjalan dengan yang seharusnya sesuai dengan pedoman yang Ibu tadi sebutkan. Oke. Nah, Ibu sendiri merasa ada tantangan nggak yang Ibu rasakan? Tantangan saya kira di awal saja mungkin karena saya masuk ke dalam lingkungan baru ya, dengan pola kerja yang baru gitu juga. Ya. Jadi hanya tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa support. Utamanya ada support dari teman-teman ya. Saya bilang saya punya Bu Wadek, saya punya Pak Wadek, punya Pak Kajur yang Pak Sekjur yang begitu ini gitu ya. Kinerjanya juga bagus. Teman-teman di dosen juga kan, dosen-dosen muda itu kan memanajeri area-area itu. Jadi ya saya ada teman, saya tidak lonely lah. Berarti semuanya punya peran ya Bu ya di situ. Pasti. Semuanya saling support juga. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri sebagai dekan sekarang yang sudah berada di zona integritas ya Bu ya FISIP-nya. Nah, bagaimana Ibu meyakinkan bahwa zona integritas ini bukan hanya sekedar proyek Ibu, tapi juga merupakan sebuah perubahan budaya yang dirasakan oleh orang-orang di FISIP? Bukan proyek ya, itu kan program kerja kita. Jadi ya tadi kita kan terjebak dengan yang namanya dokumentasi seolah-olah gitu ya. Jadi kita harus mendokumentasikan setiap prosedur yang ada. Tetapi kan fokus kita adalah implementasi. Implementasi seperti apa Ibu? Implementasi tadi budaya kita disiplin. Implementasi dari semua area itu yang ada ya tadi implementasinya kita intinya kan jujur, ya, disiplin, akuntabel, gitu kan, terus transparan, gitu kan, intinya itu. Jadi kita memaknai setelah kalau kita melihat situasi yang ada di luar sana, gitu ya, banyak praktik-praktik yang tidak etis, misalnya ya, apalagi di media itu kan begitu terbuka, malah tanpa filter, misalnya. Nah di situ kan kita sebagai sebagai masyarakat kampus, tentunya kan punya peran yang strategis di situ ya. Kita untuk menanamkan jiwa integritas kepada mahasiswa, gitu ya, sehingga nanti generasi muda itu bisa tidak menganggap bahwa praktik-praktik yang tidak etis itu menjadi sesuatu yang normal, yang biasa gitu ya. Jadi implementasi itu yang diperlukan, jiwa integritasnya kan yang penting, intinya ke sana. Betul. Berarti Ibu tadi sudah membahas juga soal transparansi ya Bu ya. Berarti itu adalah salah satu bentuk transparansi yang FISIP lakukan begitu Bu. Karena mungkin zona integritas tadi itu bisa jadi jawaban kecil dari kita untuk memberi contoh kepada orang-orang. Betul begitu Ibu? Iya, semuanya ada di situ. Semuanya di situ. Ada di situ. Oke. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, banyak orang kan yang berpikir ya Bu ya bahwa zona integritas ini
cuma soal dokumen penilaian lah, seperti dokumentasi yang tadi sudah Ibu jabarkan. Nah, bagaimana FISIP memastikan bahwa ini itu benar-benar hidup, Ibu? Jadi bukan hanya sekadar laporan. Bukan hanya sekadar laporan. Saya bicara dulu secara dokumentasi ya. Boleh, Ibu, tidak silakan. dipungkiri gitu ya, tidak dipungkiri bahwa dari si administrasi itu prosesnya memang panjang dan harus detail. Jadi harus dipastikan bahwa setiap prosedur itu harus didokumentasikan secara baik. Ya, layanannya juga harus transparan. Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa laporan kerja evaluasi itu kan diharuskan. Betul. Ya, dan itu memerlukan konsistensi dan ketelitian yang tinggi dari kita. Jadi kita tidak memungkiri bahwa itu dokumentasi itu ada. Tapi kan tadi kita tidak terjebak di situ. Betul. Ya. Jadi bahwa kita tidak hanya berpikir secara dokumentasi saja. Fokus kita adalah masalah implementasi. Implementasi apa yang bisa kita lakukan dari zona integritas itu ya, terhadap mahasiswa, terhadap sesama dosen atau di lingkungan lebih luas lagi misalnya ya di Unsil selama ini. Dan perlu saya sampaikan kalau misalnya secara implementasi tadi budaya kerja kita yang lain juga sama aja, misalnya kita sudah bekerja dengan lebih baik gitu ya. Hanya tadi sedikit perbedaan yaitu dokumentasi. Di zona integritas ini kan Ibu perlu melakukan dokumentasi seperti tadi ya Bu ya. Laporan evaluasi apa Ibu tadi? Laporan kerja evaluasi ya. Nah, sebetulnya ini tuh masih mirip-mirip sama akreditasi nggak sih Bu? Persis. Oh persis. Ya, jadi maksudnya begini, semuanya terdokumentasikan ya. Itu kan yang zona-zona itu, yang area-area itu kan, itu kan masing-masing sebetulnya kalau kita lihat ada tata laksana, semuanya ada di situ yang berkaitan dengan akreditasi. Jadi kalau kita misalnya sudah menyelenggarakan zona integritas dan semuanya terdokumentasikan, ketika kita melaksanakan akreditasi, kita tidak sulit lagi untuk mencari dokumentasi data. Jadi sama aja ada di situ semua gitu. Jadi sebetulnya dengan adanya zona integritas itu kan memudahkan kita, mempercepat kinerja kita sebetulnya di situ. Iya. Iya Bu, karena ini menarik ya Bu ya. Kalau di jurusan saya sendiri itu memang kami sibuk mengumpulkan dokumentasi karena emang untuk kebutuhan akreditasi juga ya. Nah, sedangkan FISIP sendiri sudah mulai berjalan gitu ya Bu ya, karena dibarengi dengan melakukan evaluasi kerja laporan kerja evaluasi itu juga ya Bu ya. Itu sangat memudahkan FISIP untuk bisa mencapai akreditasi yang lebih bagus begitu mungkin Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan. Dengan adanya sintesis ya. Kalau dulu kan waktu disimak mungkin transparansi nilai bukan kurang, bukan tidak, tapi mahasiswa masih bertanya-tanya ya ketika dia mendapat nilai B atau tidak puas dengan nilai, pasti mereka bertanya, Ibu minta transparansi nilai ya. Selalu kan mahasiswa gitu, Bu, transparansi nilai, itu menyinggung perasaan dosen. Ketika maksudnya kita sudah membuat penilaian yang sangat ini ya, dan tidak pernah ada dosen yang memberikan nilai di bawah haknya mahasiswa. Ketika dia dapat B, tidak mungkin kita ngasih nilai C gitu ya. Pasti kita memberikan nilai yang lebih dari itu gitu ya. Hanya mungkin mahasiswa tidak tahu saja. Sekarang dengan adanya sintesis, dengan adanya sistem itu sangat membantu dengan transparansi nilai tadi. Itu kan komposisi nilai sudah jelas ya. Pakai ini sekian, tinggal dosen memasukkan, print keluar sehingga mereka nilai saya dapat B ini karena ini. Itu kan transparansi nilai. Transparansi nilai itu akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap dosen ya. Itu salah satunya. Satu lagi, menolak gratifikasi. Seperti apa Ibu? Gratifikasi begini, mungkin ya ada beberapa kebiasaan gitu ya mahasiswa kalau misalnya habis sidang ya skripsi lulus, misalnya ada ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing atau penguji berupa souvenir atau berupa kado misalnya ya. Nah itu di FISIP di zona integritas itu diharamkan untuk yang seperti itu karena itu gratifikasi, karena ada kepentingan. Ada kepentingan ya, bukan ikhlas memberikan tetapi kan ada kepentingan. Meskipun itu
Loh kan ini sudah dilakukan, tapi kan tetap bahwa itu pembimbingnya, ya. Nah itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang memberikan seperti itu harusnya kita tolak. Kalau misalnya sudah terlanjur memberi, kita itu menyediakan lemari. Ada lemari ya, lemari transparan kaca gitu. Nah itu barang tersebut disimpan di situ. Untuk mengingatkan kita sebagai dosen bahwa itu tidak boleh. Juga mengingatkan mahasiswa bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah sekarang di FISIP itu dengan adanya pengingat itu, mereka tidak berani lagi untuk memberikan souvenir itu gitu. Jadi tidak diperkenankan untuk memberi yang seperti itu. Dan itu dilaporkan. Jadi itu ada berita acara bahwa kita sudah mendapat ini dan itu disimpan. Harus sampai sejauh itu. Sedetail itu ya Bu ya? Sedetail itu. Wow. Harus seperti itu. Tapi memang menjaga zona integritas tuh berarti agak sulit ya Bu ya? Iya, kalau kita berpikir mempertahankan, nah, ya, menjaga integritasnya itu sendiri, konsistensi ya, konsistensi yang perlu dijaga. Jadi mahasiswa itu sudah terbiasa dengan seperti itu. Misalnya contoh ada kasus dulu, nggak apa-apa ya, saya cerita misalnya. Ada kasus satu orang dosen yang bukan dosen FISIP, bukan dosen Unsil juga, ya dosen dari luar. Jadi kita menggunakan yang bersangkutan untuk mengajar salah satu mata kuliah. Nah, yang bersangkutan mungkin tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu, sehingga ada praktik-praktik yang mengarah ke gratifikasi. Nah, mahasiswa kan sudah tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Akhirnya mahasiswa melaporkan ke dosen wali. Nah setelah itu ditindaklanjuti, Bu Kajur, Pak Sekjur itu follow up dan untuk selanjutnya kita tidak menggunakan lagi gitu. Ya karena mungkin ya yang bersangkutan tidak tahu bahwa ada hal seperti peraturan ini. Seperti itu ya, dan mahasiswa kan merespon itu. Berarti dengan adanya kesadaran mahasiswa juga bisa membantu mempertahankan zona integritas ini ya Bu ya? Sangat. Iya. Oke, bicara soal mahasiswa nih Bu. Nah, kenapa kami perlu peduli dengan zona integritas itu? Dan apa dampaknya langsung untuk kami Bu? Untuk mahasiswa? Iya. Ya, tadi saya katakan jadi, maaf. Jadi dengan melihat realita di luar sana tadi ya kita akan harus menanamkan jiwa integritas itu sejak awal kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu punya bekal mental, punya bekal moral untuk nanti ke depannya ketika mereka sudah terjun di masyarakat gitu ya. Dari awal itu sejak kuliah itu kan kita meskipun kita tidak zona integritas itu tugas dosen itu kan di awal perkuliahan biasanya kita memberikan aturan main ya, aturan main perkuliahan itu seperti ini, penilaian seperti ini, etikanya harus seperti ini gitu ya. Nah di situ biasanya kita menyisipkan tentang integritas tadi. Mungkin tidak disadari oleh mahasiswa tapi setiap pertemuan itu kita menyelipkan. Ada 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu untuk bicara tentang itu gitu ya. Saya sendiri kan jadi terbawa biasanya meskipun saya selama ini kalau saya mengajar dengan mahasiswa kan di awal atau di tengah-tengah kita selipkan tentang zona integritas, tentang moral, tentang semuanya, tentang etika gitu ya. Itu kan diharapkan nanti mereka sudah bisa dari awal sejak dini, sejak kuliah nanti sampai sudah selesai dan terjun di masyarakat mereka harus sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Gitu. Betul. Ya. Karena apa yang kita pelajari sekarang akan jadi bekal untuk nanti ya Bu ya. Iya. Itu kan bekal bukan hanya sekedar ilmu saja yang didapat, bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi justru implementasi nyata praktek-praktek sederhana yang berkaitan dengan masalah moral gitu ya. Di situ yang paling penting. Ini menarik ya Bu ya. Soalnya saya juga pernah mendengar bahwa ketika kita sudah keluar dari dunia perkuliahan, itu yang akan kita lakukan di lapangan itu tidak akan mempraktikkan teori-teori yang sudah kita pelajari di dunia kuliah Ibu, tapi katanya akan mempraktikkan ilmu seperti ilmu bersosialisasi dengan orang-orang seperti itu, kemudian adab terhadap orang yang lebih tua dan sebagainya. Pokoknya teori itu tidak banyak digunakan Ibu. Apakah betul seperti itu? Kalau disebut teori tidak banyak digunakan,
Tidak juga ya. Oke. Kalau misalnya kita bekerja di dunia ini, di dunia yang memang sangat berkaitan dengan keilmuan, pasti Oke. keilmuan itu digunakan. Betul. Tapi mungkin ada banyak lapangan pekerjaan yang tidak melihat dari latar belakang pendidikan, ya, latar belakang pendidikan. Misalnya dari jurusan apa masuknya di perbankan, dan Iya. jurusan apa masuknya di sini misalnya ya. Sehingga mungkin dirasakan bahwa kok ilmu kita yang selama ini didapat di kampus tidak dipakai, mungkin untuk sebagian, tapi untuk sebagian kan Itu ada dipakai yang juga ya, Bu, ya? dipakai banyak. Misalnya kalau misalnya Mbak Mia nanti masuk ke dinas kesehatan Iya. yang kaitannya dengan gizi ya Iya, pasti kan dipakai juga ya, Bu, ya? dipakai juga. Hanya tadi sekali lagi itu kan tetap harus didampingi dengan bekal moral kita. Karena saya selalu menanamkan nilai itu penting, IPK itu penting, tetapi etika juga lebih penting. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, orang tidak hanya akan melihat dari sisi kepintaran, tapi dari sisi etikanya juga dilihat. Itu kadang-kadang ini yang etikanya bagus lebih sukses daripada orang yang IPK-nya tinggi tetapi egois misalnya, atau merasa sok pintar, merasa paling pintar. Itu kan ya biasanya orang lebih respect kepada orang yang menjaga etika, gitu ya, menjaga moral. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. saya jadi mendapatkan insight ya sebagai mahasiswa. Padahal topik kita tadi sedang membahas zona integritas ya, Iya, Bu ya. apa-apa kan kaitannya ke sana juga. Betul. Mahasiswa sendiri nih, Bu. Kalau misalkan bentar. Tadi kan kita sudah membahas tentang mahasiswa ya, Bu ya. Iya. Mahasiswa yang diajak untuk menjaga dan mempertahankan zona integritas di dalam kampus, khususnya di FISIP mungkin ya, Bu ya, Iya, karena Ibu sebagai dekan FISIP sekarang. Nah, kalau Ibu sendiri sebagai dekan, bagaimana Ibu memastikan budaya ini tetap hidup walaupun nanti kepemimpinan Ibu akan berganti? Iya. Kepemimpinan akan berganti. Kalau misalnya SOP, pedoman, aturan itu sudah dilembagakan secara sistem gitu ya. Oke. Siapapun kan orang bisa mengimplementasikan ya dari aturan itu. Kita menjalankan sistem itu. Siapapun nanti pimpinannya, ya, kita kan itu saya kira budaya kerja itu kan tidak akan bergantung kepada figur seseorang, ya, tidak bergantung ke figur seseorang. Kalau misalnya kita sudah mindset kita sudah seperti ini, budaya kerja kita sudah seperti ini, kita sudah disiplin, kita sudah terbiasa dengan transparan gitu ya. Ketika ada pimpinan baru, pergantian, ya kita tidak akan mengubah pola kerja kita karena kita sudah terstruktur tadi, sudah teratur gitu ya semuanya gitu. Malahan mestinya ya pimpinan yang harus beradaptasi ke sana gitu ya, seperti hanya saya kan. Gitu. Tapi Ibu pernah merasa ada keputusan tersulit nggak, Bu? Karena kan Ibu tadi mencoba untuk beradaptasi ya, Bu ya. Kemudian juga Ibu sebelumnya tidak berada di lingkungan FISIP gitu kan. Ibu pernah ada merasa keputusan tersulit yang pernah Ibu ambil untuk menjaga nilai integritas yang sudah ada sebelumnya? Kadang ya kita itu dihadapkan dengan sesuatu yang sangat sulit ya. Satu kasus yang mengharuskan saya memutuskan sesuatu yang sangat berat gitu ya. Tapi misalnya saya bicara dulu ini. Tapi saya bilang saya punya teman-teman di FISIP yang mensupport saya dan itu menjadi sebuah kekuatan buat saya untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit gitu ya. Misalnya ada satu kasus yang mungkin agak mengganggu ketenangan kita ya di FISIP misalnya. Ada salah satu misalnya oknum dosen yang melakukan tindakan yang tidak etis dan di luar zona integritas ceritanya. Nah di situ kan saya untuk ketika saya harus memutuskan sesuatu saya kan tidak sendiri ya. Saya tetap bicara dulu dengan teman-teman di dekanat. Setelah dekanat saya meminta dulu di prodi bisa tidak diselesaikan. Ternyata misalnya ini harus diselesaikan di level atas ya kita selesaikan. Dan ketika saya tidak bisa memutuskan untuk itu karena memang ini bukan
bukan harus kita yang memutuskan gitu, ini harus diserahkan ke yang lebih berwenang, ya kita serahkan ke yang lebih berwenang untuk memproses selanjutnya. Kita hanya sekedar memberikan laporan, wah ini seperti ini gitu. Dan untuk melaporkan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Kita ini gimana, ini teman kita ini. Tapi kalau misalnya memang sudah jelas-jelas keluar dari nilai-nilai integritas, ya mau tidak mau kita harus bersikap tegas di situ ya. Ketegasan dan dengan rasa keadilan itu kan akan menjaga nilai integritas kita. Oke, berarti kasus yang Ibu sebutkan tadi adalah kasus yang membuat Ibu membuat keputusan paling sulit gitu ya Bu ya selama menjadi dekan. Iya, karena selama ini sepertinya tidak ada yang ini ya, yang berat-berat, biasa-biasa aja. Karena teman-teman juga, sekali lagi saya bilang saya tidak gitu. sendirian. Iya. Saling support. Oke. Ibu kan tadi sudah bercerita bahwa Ibu tidak merasa begitu sulit ya Bu ya ketika menjadi dekan karena memiliki teman yang saling support gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, Ibu kan sebagai pemimpin di FISIP sebagai dekan gitu. Seberapa penting keteladanan pemimpin dibanding aturan atau pedoman yang tertulis Ibu? Menurut Ibu? Aturan, apa tadi? Pedoman. Pedoman, aturan. Ya tadi yang namanya pedoman, yang namanya SOP itu kan aturan. Betul. Ya. Pimpinan harus konsisten terhadap aturan. Oke. Ketika pimpinan sudah konsisten terhadap aturan, disiplin terhadap aturan, dan itu menjadi budaya kita, ya keteladanan pimpinan di situ kan menjadi sebuah support system gitu ya, buat kekuatan teman-teman untuk bisa menghidupkan lebih ini ya, si zona integritas ini itu. Jadi aturan pasti harus ada, tapi konsistensi pimpinan itu paling penting. Konsistensi, ketegasan gitu. Ya, jadi dan itu menjadi, kalau misalnya kita sudah menjadi sudah bisa memberikan contoh yang baik. Betul. Saya kira teman-teman juga kan itu kan menjadi energi buat mereka. Betul. Ya, bahwa oh iya pimpinannya juga patut dicontoh misalnya. Sehingga mereka kan meskipun mereka juga sudah bekerja dengan baik, tapi melihat kita juga konsisten, saya yakin teman-teman akan merasa ada penguatan mungkin. Betul. Ya. Jadi selama ini yang mereka kerjakan itu ada penguatan dari pimpinan. Oke, energinya menular ya Bu ya. Ya, itu. Oke, teman bicara. Dari obrolan hari ini, kita jadi tahu bahwa integritas ini bukan hanya sekadar slogan atau nama belaka, tapi soal pilihan yang kita jaga terus-menerus. Nah, terima kasih Ibu Dekan sudah berbagi cerita dan proses yang mungkin tidak semua orang tahu ya Bu ya di wilayah kampus ini. Nah, semoga obrolan ini bisa membuat kita sadar bahwa perubahan itu dimulai dari keberanian diri sendiri dan juga dari hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Terima kasih sudah mendengar. Sebelumnya saya boleh bercerita nggak tentang itu ya, tentang kebiasaan kita dengan adanya zona integritas itu ya, karena memang itu harus ya. Ini saya lupa tadi menyampaikan bahwa selama ada zona integritas itu kan kita tadi dari masalah akuntabilitas, dari masalah transparansi. Jadi setiap semester itu kita melakukan survei kepuasan dari mahasiswa, gitu ya. Ada kuesioner setelah UTS, UAS. Setelah UAS itu kita menyebarkan kuesioner kepada mereka, bagaimana evaluasi mereka tentang pelayanan dari baik tendik maupun dari dosen, transparansi tadi ya. Itu kan untuk evaluasi kita setiap semester dan itu kan dilaporkan. Itu satu. Kedua, setiap hari Selasa minggu kedua itu kita selalu mengadakan coffee morning. Apa itu Ibu? Coffee morning itu jadi biasanya pagi-pagi apel pagi terus setelah itu kita diskusi tentang masing-masing area itu, manajer area menyampaikan program-programnya. Nah itu kan progres yang sudah dia kerjakan sampai mana nanti untuk di LKE. Lalu ada juga kita selalu ada pemilihan agen perubahan. Agen perubahan itu
teladan. Jadi role model untuk di semester ini siapa gitu ya. Jadi ada dosen, misalnya 3 orang dosen diminta untuk memberikan program-program atau ide-ide apa yang akan mereka nanti lakukan untuk semester ini. Lalu 3 orang tendik juga sama menyampaikan program apa dari sisi tendiknya gitu ya. Setelah itu kita ada pemilihan dan itu harus ada agen perubahan. Itu kan di pertama itu di area pertama ada agen perubahan ya, manajemen agen perubahan. Nah itu ada setiap itu harus ada. Jadi untuk semester ini misalnya ada Pak Sidik sebagai agen perubahan dosen, lalu Pak Rizky gitu atau Pak Wisnu saya lupa kemarin itu sebagai agen perubahan dari tendik. Itu jadi itu yang rutinitas yang kita lakukan di setiap semester. Itu jadi salah satu dari program zona integritas tadi. Itu maaf tidak saya sampaikan jadi. Berarti terlalu itu asik. termasuk ini ya Bu ya. Termasuk cara mempertahankan juga. Iya. Oke, mempertahankan zona integritas iya, juga ya Bu ya. Oke, teman bicara, semoga obrolan hari ini teman bicara, semoga obrolan hari ini membuat kita sadar bahwa keberanian itu selalu dimulai dari keberanian untuk memperbaiki diri dan dari hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan teman bicara, juga terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di sini. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Ibu. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya.